warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini sedang ada sebuah training ya untuk gugus PAUD. Jadi guru-guru PAUD itu punya sebuah kelompok belajar bersama yang bernama gugus PAUD. Nah, ini adalah kegiatan yang berbicara tentang kecerdasan buatan, dan juga ada tentang juga ada penggunaan aplikasi CapCut ya yang bisa dipergunakan oleh para guru untuk membantu pembelajarannya. Nah, seperti apa materi ini dan seperti apa kemudian proses pembelajarannya nih ke para guru, mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Selamat datang kepada Bunda Meli, Kasih PAUD PMPK Jakarta Utara 2 dan Bunda Khairiyah, salah satu dari narasumber kita. Juga yang tak kalah Bapak kita yang datang, Bapak Jumaidi, Kasatla Kecamatan Koja, kami aturkan sekali lagi selamat datang. Silakan untuk memasuki tempat yang telah kami sediakan. Kita sambut teman-teman, inilah Bunda Meli. Selamat datang Bunda, disilakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Selamat datang Pak Jumaidi. Silakan Bapak, Bunda Maida, selamat datang. Kami turut gembira dengan kehadiran Bunda. Silakan. Bismillah. Yang terhormat Kasudin Pendidik yang terhormat Ibu Meliati Kasih PAUD PMPK yang kami hormati, Kasatla Kecamatan Koja Bapak Jumaidi, yang terhormat Pengawas dan Penilik PAUD Jakarta Utara 2, yang terhormat narasumber 1 Ibu Khairiyah dari Kids Club Jakarta Utara tentang keterampilan, yang akan membawakan materi tentang peningkatan keterampilan membuat konten kreatif. Yang terhormat narasumber 3 Bapak Ramadhani. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia sesuai jadwalnya ya. Jadi nanti yang kedua dan ketiga tentu datang setelah Ibu saya selesai menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati ini, ya terima kasih di ucapan pertama atas kehadirannya tepat waktu, kemudian juga datang sebagian besar datang, mungkin masih ada yang datang karena sedang dalam perjalanan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu ini karena kita harus berkomitmen dari pagi ya Bu Meli ya sampai sore, dan ini adalah materi yang punya kaitan, jadi yang kedua dan ketiga itu bersambung.
Oleh karena itu, Bapak Ibu dimohon tetap mengikuti hingga waktu yang sudah kami tentukan. Nah, untuk ini kami laporkan Bu Meli. Yang pertama adalah narasumber ketiga, ya. Yang pertama Ibu Hria sudah hadir, yang kedua adalah Bapak Kamarul Raja sudah memberikan PPT-nya juga, artinya berkomitmen hadir juga. Dan yang ketiga adalah Pak Romadoni, ya, itu aku juga akan memberikan materi setelah istirahat siang atau setelah Jumat, ya, Jumatan, kan ini kan hari Jumat, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita untuk yang ada di gugus penyempurnaan kompetensi teknologi dan informasi, sehingga gugus PAUD lebih bermutu dan berkualitas, gitu ya. Alhamdulillah teman-teman semua, untuk kegiatan hari ini kita coba harapkan lebih baik dari tahun kemarin, better than tomorrow kan katanya ya. Dari hari ini manusia yang baik adalah manusia yang lebih baik dari hari kemarin, kan gitu ya. Jadi kita upayakan bahwa apa yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan gugus, diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, diimplementasikan untuk tadi Ketua Pelaksana Bu Retno, terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan dan semua kegiatan mudah-mudahan lancar. Bilang bahwa hari ini akan diberikan, Ibu bisa membuat sendiri, jangan anak, gitu ya. Jadi kita itu harus punya kemampuan skill untuk membuat model-model pembelajaran sesuai dengan AI. Kan gampang ya Bapak Ibu ya. Udah tahu belum ada AI? Bukan AI ya, saya itu dipanggilnya AI Pak. Di rumah tuh namanya dipanggilnya AI. Jadi AI gitu, AI dan ChatGPT ataupun apa namanya Meta segala macam. Nanti Bapak Ibu mohon untuk mencari tahu. Jadi tanya sampai hal-hal mungkin detail supaya Bapak nggak dibohongin mantu, nggak dibohongin apa namanya. Jadi selain pembukaan ya oleh Ibu Meli ya, pembukaan ini oleh Kasih PAUD PMPK, maka berikutnya dilanjutkan dengan sesi narasumber. Nah, narasumber pertama ini namanya Ibu Hoirio, dan beliau itu akan bicara bagaimana penanganan anak-anak berkebutuhan khusus di PAUD ya. Pokoknya menarik banget nih, karena ini juga berkaitan dengan pengalaman beliau yang memiliki anak juga dengan kebutuhan khusus dan anaknya sudah dewasa bahkan mandiri. Nah, ini betul-betul bagaimana menanganinya, memperlakukan anak-anak ini akan disampaikan materinya oleh beliau. Seperti apa? Kita ikuti dalam video ini. Ibu, setelah kita melakukan 3 konsep tadi, segera lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita guru PAUD, apa sih pertama kalau kita dapat murid seperti ini? Atau ada murid baru datang ke sekolah Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ajak ngobrol. Selain itu, kalau anaknya nggak bisa diajak ngobrol, bermain, apalagi? Bu, jangan takut, kita lagi nggak belajar, kita lagi diskusi. Apalagi Bu? Kasih kertas sama pensil. Yang lain? Kasih puzzle. Pernah nggak kita berpikir, hilangkan semua itu APE, gunakan yang ada di badan anak? Apa Bu? Bermain jari boleh. Kalau dia taktilnya belum baik, ngapain dulu? Oke. Pernah nggak berpikir nanya ke orang tuanya, apa yang terlewati dari dia lahir hingga saat ini dia masuk sekolah? Pernah? Ada di formulir? Formulirnya 1 lembar? Saya tanya sama binaan saya, Bu Cepi, ada berapa lembar formulir yang saya kasih? Ada hampir 10 lembar yang harus diisi. Itu dari dia hamil sampai dia lahir, sampai dia usia setelah kelahiran. Apa saja yang terlewati? Usia 4 bulan dia harus tengkurap, dia bisa tengkurap nggak? Dia ngangkat kepala nggak? Dia onggong-onggong nggak? Itu yang harus kita tahu. Kenapa? Kita akan mengulanginya di sekolah.
Bu, dia nggak onggong-onggong, nggak bisa tengkurap, nggak bisa merangkak, nggak bisa ngerayap, dia nggak akan bisa fokus untuk baca tulis. Ibu mau ke Jepang juga stres nanti. Jadi kejar itu dulu yang tertinggal. Oh Bu, dia nggak bisa tengkurap, oke dia suruh tengkurap, balik lagi. Bu, anak ABK dia nggak bisa tengkurap loh, walaupun umurnya udah 6 tahun. Ada yang nggak bisa jalan lurus loh, ada yang nggak bisa angkat kaki satu loh, ada yang nggak bisa ngerangkak, ada yang nggak bisa ngerayap. Jadi jangan sibuk-sibuk meremas, menggunting, kasih kertas, beli krayon. Bu, mahal, BOP-nya mahal, habis. Mendingan buat peningkatan mutu guru. Hilangkan namanya kertas, bye-bye kertas. LK sudah tidak ada, hari gini nggak boleh pakai LK. Iya, pakai ragam main. Yang akreditasi kalau sudah pakai ragam main, saya jamin pasti A. Anak ABK bisa Bu, ragam main ditata gitu ngelempar Bu. Silakan hadir di sekolah kami. Nggak ada anak ABK ngelempar. Dia sudah ikut main. Dia sudah tahu di saat sudah dia panggil gurunya suruh foto. Setelah itu dia benahin lagi. Jadi itu ada caranya nanti. Kita tanya jawab saja ya nanti ya. Nih Bu metodenya. Ada 7 metode pengajarannya. Ibu gak usah takut, nanti saya share PPT-nya. Ibu boleh baca di rumah. Jadi yang awal adalah interaksi. Di saat ibu dapat murid seperti ini, interaksi dulu Bu. Say hello dulu, tapi jangan dideketin. Kalau ibu ketemu anak autis, ibu langsung hai apa kabar, plak aja. Dari jauh, hai namanya siapa? Dan hai namanya siapa? Pusing Bu. Anak ABK kita gurunya harus pelan. Kalau gurunya agak cerewet, kadang percuma Bu, jangan dikasih, jangan dipegangin anak ABK. Anak ABK yang stres. Jadi bicaranya harus pelan. Namanya siapa? Intonasi suara yang digunakan. Iya. Jadi interaksi dulu. Kalau sudah dia mau dipegang, baru pegang. Boleh pegang, izin Bu. Boleh pegang walaupun dia nggak ngerti. Kalau dia udah, kita nggak dekat dia udah begitu, jangan berusaha dipegang. Apalagi wajah nih, jangan coba disentuh. Ibu bisa kena gigit dan dorong. Udah berapa kali digigit Bu sama anak ABK? Belum, alhamdulillah. Saya sudah berkali-kali Bu, sampai pernah infeksi. Observasi yang kedua, di saat tahun ajaran baru kita dapat murid, jangan buru-buru kasih pelajaran, menggunting, menempel, nyanyi-nyanyi dulu, jangan dulu. Observasi dulu Bu, kasih mainan, Ibu liatin aja dari jauh. Itu kumpulin semua anak murid, bikin lingkaran, atau terserah anak itu mau mojok, mau kemana, taruh. Guru saya akan observasi selama 1 minggu sampai ke 3 minggu. 1 minggu biasanya untuk anak yang tipikal atau bukan berkebutuhan khusus. Itu pun masih ada yang nggak kelihatan. Kalau untuk ABK bisa sampai 3 bulan. Ngapain aja Bu kerjanya Bu? Makan gaji buta kayaknya saya. Guru kami seperti itu. Setelah itu baru kami lakukan asesmen. Bunda enak, asesmen sudah dapat nih di bawah. Tinggal baca apa ya penegakan diagnosanya, apa yang harus dilakukan. Kalau psikolognya nggak menuliskan apa yang harus intervensinya, tanyain Bu. Ini apa yang ada intervensinya, apa yang harus kita lakukan di sekolah. Karena pasti nanti akan memberikan saran intervensi. Mau terapi apa yang digunakan. Oke, lingkungannya Bu harus aman, nyaman. Bu kalau nggak punya AC gimana? Gak apa-apa, dulu juga saya nggak punya AC. Tapi tolong hiasan dinding tidak ada kalau punya murid ABK yang baru masuk. Guru PAUD soalnya rajin Bu, ngelipet tempel semua di dinding. Bikin apa semua di dinding, kalau nggak di mural. Selamat bertemu dengan anak yang akan teriak dan heboh. Kalau anak baru masuk, yang paling aman adalah tidak berwarna atau putih. Dan cari ruangan yang tersempit kalau memang punya ruangan. Kalau nggak punya ruangan Bu, cari pojokan yang tidak ada benda apapun. Itu ya.
Ini saya udah mulai kasih clue nih Bu, catet. Ini nggak ada di PPT saya. Nanti kan ada hadiah tuh door prize, bisa buat tanya jawab. Lingkungannya harus nyaman dan aman. Tolong kelas harus selalu dikunci dan tidak ada orang tua di dalam kelas. Siapa yang orang tuanya masih di dalam kelas? Ada, keren berarti. Kami dari awal tahun ajaran tidak ada orang tua di dalam kelas. Mau nangis, mau apapun semua tugas guru. Siapa yang kalau di sekolah ada yang pup atau pipis, mama ini tolong cebokin. Karena masih banyak Bu manggil mamanya. Nah yang selanjutnya adalah sikap. Dalam sikap mengajar, hati-hati kalau mengajar ada murid ABK di dalam kelas. Di saat kita bete sama bapaknya atau ada sesuatu yang kita betein, jangan bawa ke sekolah. Anak ABK lebih peka dibandingkan anak yang bukan ABK. Kalau ibu pernah kegigit, berarti ibu ada sesuatu. Ibu bawa sesuatu di hati yang bikin bete. Itu ya. Konsisten Bu. Konsisten itu kalau dari awal A, jangan besok kasihan B aja. Kasihan besok C aja deh, nggak bisa. Dari awal sudah A, pakai A. Di sekolah kami, aturannya tidak pernah ada namanya makanan mengandung tepung terigu masuk ke dalam kelas. Tidak ada makanan mengandung MSG ke dalam kelas. Tidak ada minuman berwarna masuk ke dalam kelas. Mau itu susu. Kenapa? Siswa kami ada yang diet. Bukan untuk kurus, tapi untuk tidak aktif. Bener Bu, diet harus wajib, apalagi anak autis. Yang utama adalah 4, tepung terigu, susu, gula, coklat. Kalau dari ini dia udah 0, tidak sama sekali mau makannya, tapi dia masih aktif, silakan cek alergi. Ke rumah sakit biayanya memang agak lebih mahal. Kalau yang murah di daerah dekat Kelapa Gading, Pulau Mas. Kalau ke rumah sakit sekitar 2 juta sekian, kalau di Pulau Mas itu sekitar 500.000. Jomplang ya. Selanjutnya komunikasi. Tadi Bu Meli bilang, bisa nggak sih anak ABK pakai digital? Sangat bisa. Saya sudah punya program digital dan ini sudah dipakai di sekolah. Apa ya? Aplikasi. Saya lagi terakhir, karena ini saya lagi penelitian terakhir, sedang di-develop lagi, dikembangkan lebih. Satu ABK. Yang satu udah kelihatan Bu. Tapi yang satunya lagi saya nggak tahu itu ABK apa tidak, karena awalnya tuh dia biasa mengikuti temannya, secara akademik juga bisa mengikuti, tetapi dalam bersosialisasi gampang tersinggung atau baper gitu Bu. Jadi kalau udah tersinggung dikit ngomongnya kenceng-kenceng, nggak mau berhenti sampai dia pulang Bu. Marah-marah, bahkan dendam besoknya lagi, kalau masih ingat marah lagi. Oke. Ya. Pertanyaan. Terus yang itu termasuk ABK atau bukan? Terus yang udah kelihatan dia karakternya lembut, tapi dia sukanya kreativitas. Saya ingin masukkan secara kayak secara akademik kayak baca, tulis, terus mewarnai, belum nggak maunya gunting, menempel, kayak gitu bisa. Apa yang tadi Bunda gambarkan sudah tergambar oleh kami. Pada saat ada peserta didik baru yang mendaftar, memang kami suka siapa namanya, itu sudah terlihat kan dia nggak mau dipegang, terus matanya juga terlihat. Berontak-ontak seperti itu. Lalu kami bertanya, Bunda, bagaimana kebiasaan di rumah dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita memberikan penyadaran pada orang tua bahwa anaknya itu memang anak berkebutuhan khusus gitu. Rata-rata setelah kita tanya, Bunda, apakah sudah pernah terapi? Enggak, beliau anak saya nggak apa-apa gitu. Jadi bagaimana cara memberikan kita penguatan bahwa anak itu kan berkebutuhan khusus gitu. Terima kasih Bunda. Yang harus Bunda lakukan adalah observasi di awal dulu. Cara observasinya gimana? Bunda bekerja sama Posyandu kan, sama Puskesmas kan. Kalau Bunda nggak bisa mendatangkan bidan ke sekolah,
Berarti Bunda harus ada yang punya KPSP yang dari puskesmas punya kan? Nah, KPSP itu pun yang dipakai untuk observasi di awal. Tapi Bunda seandainya udah tahu nih, oh ini iya tidak gitu kan ya. Itu bukan berarti Bunda langsung, Bu anaknya autis, Bu anaknya ini nggak boleh. Bunda izin, ini akan kami rujuk untuk ke rumah sakit ya, atau ke tumbuh kembang atau kemanapun, silakan. Tapi saran saya adalah langsung ke psikolog kalau mau dapat hasilnya. Karena kalau spesialis anak itu nggak bisa mendiagnosa, yang bisa mendiagnosa adalah psikolog. Jadi ya, mudah-mudahan terjawab ya Bunda. Mana Ibu yang bertanya mana tadi? Ini Bunda. Jadi Bunda nggak bisa menjelaskan. Saya kalau melihat dari cerita Bunda, itu sebenarnya bukan ABK sih Bun, tapi ada indikasi ke sana. Atau salah pengasuhan. Hati-hati Bu, sekarang ini banyak yang salah asuh. Pola asuh itu punya catatan tuh Bun tadi, oh anaknya begini-begini, itu catat Bun. Jangan disampaikan hari itu. Di saat dia sudah sekolah 3 bulan, baru Bunda panggil. Yang tadi Bunda catatkan, itu bawa nih. Kalau bisa kita punya form Bun, namanya observasi awal. Dari pendidik, dari orang tua, dan dari kepala sekolah. Jadi jangan hanya pendidik, kalau pendidiknya ada 3, tiga-tiganya harus nilai. Kenapa? Mata kita ada yang tidak terlihat nanti. Saya ada 12 guru, 12-nya itu observasi anak 1. Jadi murid kami nanti yang terbaru ini udah banyak. Kami akan ada observasi mulai tanggal 20. Itu 12 guru akan observasi 1 anak. Anak itu dikasih mainan, udah nih gurunya megang masing-masing kertas. Observasinya pasti ada yang berbeda. Ada mata saya nggak bisa lihat, ternyata mata guru yang lain bisa lihat. Itu hasilnya detail Bun. Orang tua murid kami kalau udah bilang, ini nggak bisa Bu, ini begini, anak saya di rumah bisa. Kami nggak banyak cerita, silakan dibaca dulu. Ini hasil observasi awal kami. Jadi nggak ada perdebatan, nggak ada tunjuk anak ibu ABK, tidak. Itu aja sih Bun. Itu yang lebih awal, hanya itu aja, ada observasi tapi detail Bun. Kalau bisa diarangkai menjadi narasi, silakan dinarasikan. Nanti kan ada belajar THI. Itu belajar untuk poin-poin itu dijadikan narasi yang bersambung. Moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya sampaikan cukup sampai di sini. Oke ya, demikian ya video ini ya, semoga ini bermanfaat terutama bagi guru-guru anak pendidikan usia dini. Ini sesuatu yang menurut saya penting ya buat para guru dan sangat diperlukan terkait dengan kemajuan teknologi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner.